masa depan Bapak Ibu, sekeluarga semuanya lancar dan sukses ya. Nah, baik. Yang pertama Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menyelidiki masalah dunia yang nyata dan menemukan cara yang unik untuk menyelesaikannya. Dari segala penyelesaian itu, Bapak Ibu harus diselesaikan dengan masalahnya secara inovatif ya. Jangan sampai penyelesaian masalah itu dengan cara konvensional saja, tapi harus dengan cara inovatif Bapak Ibu ya penyelesaiannya. Karena kan sarana prasarana sekarang sudah mendukung ya, internet dan lain sebagainya sudah mendukung. Silahkan nanti dilakukan dengan cara itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu juga ya harus bisa mengeksplorasi investigatif ya, atau bisa mengembangkan keterampilan penelitian dan menggunakan teknologi untuk menggunakan solusi. Nah, hasil penelitian-penelitian dari jurnal, dari buku yang pernah Bapak Ibu baca, pernah Bapak Ibu dengar, ya, itu harus dieksplorasikan, disampaikan. Oh iya, ternyata kalau masalah seperti itu, saya pernah mendengar solusinya begini, begini, begini. Nah, ini adalah salah satu experience dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu punya, itu sampaikan ya cara-cara seperti itu. Terus kemudian ada komunikator kreatif Bapak Ibu ya. Mengapa harus komunikatornya kreatif? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu itu mengeksplorasikan sudut pandangnya yang berbeda-beda itu dengan menggunakan bukti ya. Dan mempresentasikan ide-idenya. Ide-idenya yang kreatif, ide-idenya yang bagus ya dari sudut pandang Ibu, dari Bapak Ibu semuanya perspektifnya seperti apa. Terus kemudian dirangkum jadi satu kesatuan itu akan lebih bagus begitu. Jadi dari orang A, orang B, C, D dan sebagainya itu diambil hal positifnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah diambil ya, sama seperti FGD Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah FGD, itu kan dari masing-masing peserta yang menyampaikan idenya itu diambil hal positifnya. Oh iya idenya ini, idenya itu dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu mengambil komunikator yang kreatifnya ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu harus aktif juga dalam pemikiran kritis ya. Mengapa harus berpikir kritis dalam aktifnya itu? Supaya Bapak Ibu kalau misalkan ada topik-topik yang kompleks ya, kalau misalkan Bapak Ibu ada topik-topik yang hangat begitu ya, Bapak Ibu tidak ketinggalan gitu ya. Dan permasalahan-permasalahan yang lalu yang kira-kira positif bagus ya, itu jangan ditinggalkan, tapi harus disambungkan, disinkronisasikan ya dengan masalah-masalah yang kontekstual, tekstual dan aktual saat ini itu harus disesuaikan. Maka disitulah muncul pemikiran yang kritis. Dengan pemunculan pemikiran yang kritis itu dengan membuat teori dari masalah konten yang tekstual, terus aktual dan kontekstual, ini 3 hal ini akan membuat pemikiran kita itu menjadi lebih kritis Bapak Ibu, ya. Saya percaya kepada Bapak Ibu pengalamannya banyak ya, pemahamannya luar biasa, experience-nya juga luar biasa. Maka kita harus menyatukan dari segi pengalaman dan experience serta keilmuan kita itu menjadi satu kesatuan. Kita gunakan IQ kita, pengalaman kita supaya bisa berpikir kritis lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus menjadi pembaca yang baik ya. Pembaca yang baik itu di sini adalah kita harus bisa melihat, membaca situasi, membaca keadaan, membaca buku, termasuk membaca pikiran Bapak Ibu, membaca hati juga ya. Jadi harus bisa Bapak Ibu. Termasuknya lagi adalah membaca suasana Bapak Ibu ya. Jadi dalam menyampaikan informasi, Bapak Ibu harus melihat dulu suasananya. Apakah seseorang itu lagi marah, lagi emosi, itu ya lagi sedih. Lihat juga itu, dibaca juga itu. Jadi kalau misalkan pembaca yang baik itu adalah melihat situasi ya. Jadi pembaca situasinya harus dilihat, menyampaikan sebuah konsep atau sebuah ide itu jangan sampai pada saat seseorang yang belum siap kita sampaikan gitu, pasti nggak akan masuk. Tapi kalau orangnya sudah siap, situasinya sudah tepat, kita sampaikan secara bersama-sama ya. Nah, selanjutnya pembelajaran yang pandai. Pembelajar yang pandai artinya adalah keterampilannya kuat ya, terus bisa mengembangkan setiap saat. Nah, Bapak Ibu,
Menurut saya pembelajaran yang pandai itu adalah, yang utama adalah yang bisa mengingat ya, yang bisa kuat ingatannya, tajam ingatannya, nanti akan menjadi pandai ya. Semakin banyak ingatan yang positif Bapak Ibu ya, semakin ingatnya banyak, yang banyak ya, semakin banyak ingatan Bapak Ibu akan semakin pandai, itu kuncinya, ingatan Bapak Ibu ya. Karena berdasarkan hasil penelitian ya, itu dari taksonomi Bloom dan lain sebagainya, yang puncak pertama Bapak Ibu, puncak pertama itu adalah ingatan. Ya. Nah, anak SD Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu bangun adalah ingatannya kuat Bapak Ibu. Kalau ingatannya lemah, mohon maaf Bapak Ibu, nanti SMP, SMA, sampai perguruan tinggi akan lemah ya. Jadi yang harus Bapak Ibu berikan adalah daya ingatnya yang kuat. Agar apa? Bisa pandai. Nanti ingatannya kuat, pandai, dia akan bisa runtut, bisa berpikir kreatif ya, terus kemudian, menyampaikan juga pendapatnya secara, kritis dan lain sebagainya. Maka inilah kuncinya dari taksonomi Bloom ya, itu adalah ingatan Bapak Ibu ya. Daya ingatnya harus dulu dikunci ya, dikunci dulu daya ingatnya. Termasuknya hafalan-hafalan dari undang-undang, hafalan juz, Al-Quran, hafalan kitab, hafalan Al-Hadis, dan sebagainya, hafalan buku, hafalan hitungan, hafalan tata cara pembelajaran, dan sebagainya. Di sini adalah ingatan kuncinya Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, Pak John. Nah, selanjutnya belajar toleransi dari berbagai negara. Bapak Ibu, eh, mari kita lihat ya, apakah dipindahkan ya. Kalau misalkan ini nanti masih loading itu Pak John. Mohon bersabar. Kalau di saya pakai handphone lebih cepat Pak John. Nah, oke, klik mulai Pak John. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nah itu dipindah-pindahin Pak John. Oh ya, diklik mulai dulu. Itu yang atas tuh. Yang ada di atasnya Bu Sambo ya, itu klik. Berapa menit coba bisa menyelesaikan ini Pak John? Kita nengok ya. Ayo, uangnya kemana, terus nasinya nanti dia taruh di mana ya. Nah itu ada uangnya Pak, dimasukin ke kotak-kotak yang hitam. Nah itu ada uangnya, masukin Pak, jangan sampai salah. Nah ya, uangnya banyak tuh Pak. Nah, oke, ada kayunya juga atau coklat ya, coklat. Nah oke. Oke, nah itu udah bunyi ya. Nah itu, ternyata ada yang nggak punya uang ya. Ada yang nggak punya beras juga. Terus ada yang nggak punya kayu juga ya. Jadi ambil dari tempat-tempat yang lain, jual beli harusnya itu ya. Ya. Nah disitulah keberagamannya ya. Jadi antar daerah, antar wilayah membutuhkan, saling membutuhkan. Ya Bapak Ibu. Nah, oke, sudah lengkap semuanya ya. Ada sisa berapa Pak John? Nah, berarti yang untung Bu Bobo ya, Ibu Bobo ya. Masih punya stok ya. Kalau Bapak Gopi kan masih ada stok makanan. Nah, itu. Berarti dia untung tuh. Nah, malah untung banyak gitu ya. Punya stok sekaligus punya yang lainnya juga. Yang lainnya habis ya kan. Nah, ini cukup berpermainan seperti ini. Oke. Kembali ke itu Pak Zen. Baik. Dan nggak ada yang namanya Sarah ya. Namanya Sarah. Terus kemudian dari segala bentuk perbedaan ini dan pengecualian bahkan pembatasan atau pemilihan berdasarkan SARA ini mengakibatkan pencabutan ya atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia. Ini salah satunya juga diatur dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6 ya. Jadi setiap manusia itu punya hak asasi manusia dan memiliki kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Dan inilah salah satu konsep dari pasal 29 ayat 1, 2 ya. Dan di poin pasal 28 juga ya, dari poin A sampai J ya.
itu ada hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang disinilah konsep kebebasan muncul ya. Konsep menghormati, konsep menerima, dan konsep menghargai di sini sudah dinyatakan legal ya. Dan dibantu, didukung, ditopang oleh negara Bapak Ibu ya. Selanjutnya, radikalisme adalah ya suatu sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan. Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NRI ya. Harusnya ditambahkan UUD NRI 1945 ya. Ini sudah ada dalam SKB 2 garis miring K atau L. Terus kemudian tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN 2019 ya. Ini sudah ada SKB-nya ya, surat keputusan bahkan tingkat menteri dan lain sebagainya juga sudah memutuskan itu. Dan Bapak Ibu, kalau saya perjelaskan mungkin dari 4 pilar ini akan memakan waktu banyak begitu ya. Saya hanya membacakan dulu ya. Nanti akan saya ceritakan konsep asal muasalnya Bhinneka Tunggal Ika muncul dan lain sebagainya di Indonesia, nanti akan saya ceritakan. Ya. Oke, next selanjutnya. Nah, makna toleransi ya, di mana toleransi itu adalah mahal Bapak Ibu. Tapi bisa juga toleransi menjadi murah ya. Toleransi bisa murah juga. Mengapa seperti itu? Karena banyak ragam respon ya. Jadi perspektifnya banyak sekali ya. Saat menyikapi perbedaan itu, ada yang cenderung toleran, ada yang intoleran. Dari tabel di samping ini kita melihat ternyata toleransi murah. Tidak cukup Bapak Ibu. Maka kita perlu toleransi yang mahal ya. Nanti kita cek video. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya. Violent extreme ya. Violent extreme di sini menganggap bahwa orang itu yang di luar kelompoknya layak dihancurkan. Mereka menggunakan cara-cara kekerasan, ekstremisme ya. Ini violence extreme ya. Jadi orang-orang yang berada di luar itu nggak boleh ke sini katanya gitu ya. Atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja itu. Itu nggak boleh seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh yang tidak baik Bapak Ibu. Terus ada perbuatan yang radikalisme. Radikalisme ini menganggap dirinya itu paling benar. Bahkan membenci perbedaan dan cenderung diskriminatif terhadap orang yang berbeda. Ya, dengan adanya diskriminatif bahkan membenci dirinya paling benar, ini adalah sudah melakukan perbuatan-perbuatan radikalisme ya. Ya, jadi ini berbahaya Bapak Ibu ya. Terus intoleran. Intoleran ini secara definisi ya, secara definisi singkatnya adalah tidak suka kepada orang yang berbeda. Kalau berbeda kerudung saja, wah dia wajahnya kok lebih cantik gitu kan, wah dia kok orangnya lebih ganteng gitu kan, itu tidak suka, langsung dia itu. Itu nggak boleh seperti itu namanya intoleran ya. Wah dari segi sepatu, pakaian, motor, mobil, wah lebih bagus dia dari saya. Langsung kita ejek dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pemikiran atau perbuatan yang intoleran. Maka ini salah satunya adalah perbuatan yang menghambat dari segi toleransi ya, intoleran. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, toleran. Artinya toleran itu adalah membiarkan, Bapak Ibu. Nah, dengan membiarkan itu adalah kita menghormati, ya, membiarkan dan tidak mengganggu orang yang berbeda. Ini secara definisi. Kita toleran, ya. Biarkan saja itu urusan dia, ya kan. Kita jangan mengganggu urusan orang-orang yang sedang mengurusi pekerjaannya. Yang penting kita tupoksi saja sesuai dengan urusan kita, pekerjaan kita sukses, lancar. Kalau misalkan kita diminta, dibutuhkan oleh orang lain, kita siap gitu. Tapi kalau orang lain tidak meminta, ya nggak apa-apa. Kecuali dia membutuhkan pertolongan, baru kita tolong gitu. Jangan sampai urusan orang lain itu terganggu oleh kita gitu ya. Terus empatik. Empatik ini adalah menghargai perbedaan dan membantu dan bekerja sama dengan orang yang berbeda, ya. Nah, di sinilah empatik, kalau yang tadi saya sampaikan antipati ya, empati dengan antipati lawannya ini sini berbahaya ya. Bahayanya dari antipati ini orang yang
tidak menghargai ya, bahkan tidak menghormati, tidak kagum lagi gitu ya. Tidak kagum lagi terhadap orang-orang tertentu, yang tadinya disukai, dipuji-puji, wah sekarang jadi dicaci maki dan sebagainya gitu ya. Nah itu, mudah-mudahan kita semuanya berubah ya, dari pemikiran-pemikiran yang negatif itu semuanya berubah menjadi berempati, bertoleran dan, menghilangkan dari sikap radikalisme. Oke next Pak, Pak John. Baik. Nah selanjutnya di sini kita lihat Bapak Ibu ya, ternyata di poin pertama itu adalah ada makna toleransi juga, masih sama ya, cuman di sini kita harus menonton video Bapak Ibu ya, bukti ya bahwa harga toleransi itu mahal ya. Untuk sebuah, toleransi harus kita dukung, harus kita, eee, apa namanya, jadikan pedoman. Oke silakan Pak John diklik. Nah oke, baik. Yang pertama ya. Ya, suaranya belum nyampe ya? Ya. Oke, nah ini dari segi agama Hindu Bapak Ibu ya, dari segi agama Islam juga ya, dan di sini dari, pengadilan ya, dari, negara ya, ada sebuah keadilan. Nah, Gandhi tidak adil ya gitu. Nah, ada yang mengatakan ini, oh iya dari cerita Mah eee, Muhammad Gandhi ya, apa namanya, Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi nggak adil, akhirnya dibunuh tuh ya, Mahatma Gandhi. Harganya, mahal sebuah toleransi itu. Nah, gitu ya. Di India itu salah satunya ya. Terus ada eksekusi Bonhoeffer ya, tahun 45. Nah, ini adalah salah satu pencetus, keadilan ya dan keberagaman, dia menginginkan keadilan. Terus buku Cost the of mana, Cheap and Grace ya, kasih sayang yang murah. Kasih, apa itu, karunia, kasih karunia yang murah. Harga mahal sebuah toleransi ya, ini menciptakan kita itu menjadi orang yang, harus toleran ya. Oke. Tolok membiarkan. Nah, ini bahasa dari mana ini ya? Oke. Nah, ini videonya Bapak Ibu secara singkat nanti bisa dibuka lagi Bapak Ibu ya. Oke, yang intinya adalah di sini Bapak Ibu berpakaian pun itu berbeda-beda ya. Tuh, tidak ada yang saling mengganggu. Jadi tolo ini contohnya membiarkan ya. Toleransi, bahasa tolo itu bahasa Yunani kah atau bahasa mana saya kurang hafal Bapak Ibu. Jadi eh, toleransi ini adalah salah satunya membiarkan. Kami toleran, kami toleran. Nah, ayam pun tidak diganggu Bapak Ibu ya. Ayam pun juga tidak mengganggu manusia. Tuh, padahal ada api ya, ada orang lewat, berpakaian beda-beda ya. Nah, terus ada agama yang lainnya juga ya. Oke. Terima kasih Pak John. Oke. Selanjutnya. Oke. Ya, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa, yang semangat ya. Masih kuat ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, kalau misalkan mau ngopi, mau minum teh, ya ini Bapak Ibu, kalau saya minum teh dulu ini Bapak Ibu. Minum dulu lah ya, biar ada spiritnya Bapak Ibu. Hmm. Ya, boleh Bapak Ibu, kalau yang belum minum, minum lah ya, biar nggak kering tenggorokannya. Oh ya boleh boleh silahkan. Yang penting kita on kamera sambil mendengarkan Bapak Ibu. Iya. Baik yang kedua ya, beragam praktik ya toleransi itu. Apalagi kalau sudah di berbagai pelosok negeri. Tentu Bapak Ibu punya experience pengalaman yang sangat-sangat luar biasa banyak ya. Nah, toleransi di sekolah Bapak Ibu ini contoh siswa SMP dari Kristen Yahya, Bandung. Dia sudah melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Ternyata program yang diberikan itu adalah namanya dengan nama Breaking Down the Walls ya.
Ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Nah, Bapak Ibu, dengan ya kalau misalkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Papua, Bapak Ibu yang di Jakarta, kalau misalkan nih Bapak ya, Bapak Ibu nanti kunjungan ke Jakarta bulan apa gitu ya, kunjungan ke Jakarta nih. Bapak Ibu yang dari Papua kunjungan ke Jakarta kapan? Kita ngumpul bareng, ngopi bareng gitu ya. Supaya apa? Menghilangkan prasangka. Dengan ngopi bareng, makan-makan bareng, ngobrol bareng, itu adalah salah satu silaturahmi, salah satu kerjasama. Pertemuan itu menumbuhkan kerjasama, menumbuhkan, hilangnya prasangka ya. Nanti dari Jakarta pun nanti, "Ayo kita berkunjung ke Papua," ya. Itu berkolaborasi kunjungan seperti itu adalah berbagi ilmu Bapak Ibu ya, berbagi, apa namanya, informasi, suasana, ditambah lagi bermigrasi, itu ternyata, asupan yang sangat bagus dengan cara bermigrasi ini dalam dalam keberagaman Bapak Ibu, migrasi ya, kuncinya migrasi ya. Terus kemudian toleransi di pesantren. Nah, untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain, dalam satu kamar ditempatkan para santri ya, yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, maupun santri dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu. Tapi ini yang satu, jenis kelamin ya, laki-laki ya dengan laki-laki, nggak ada dicampur laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan. Kita saling menghormati gender, Bapak Ibu ya. Menghormati, apa namanya, jenis kelamin ya. Ya sampai terciptanya, apa namanya, perkumpulan-perkumpulan laki-laki dan perempuan satu kamar ya, jangan. Kecuali sudah menikah ya, sudah halal, atau sudah menikah, sudah dapat izin ya, begitu. Nah, selanjutnya Bapak